perbatasan RI Timor Leste kembali memanas. Seorang warga sipil Indonesia, Paulus Taek Oki, menjadi korban tembakan aparat UPF Timor Leste saat sedang menggarap lahan milik keluarganya di Desa Inbate, Kabupaten Timor Tengah Utara. Peluru panas menembus bahu kanannya, meninggalkan luka yang bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada hati seluruh warga desa. Bagaimana sebenarnya tragedi ini bisa terjadi? Mengapa tanah warisan leluhur yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga justru berubah menjadi titik darah dan air mata? Dan siapa sosok anggota UPF bernama Balthasar yang disebut-sebut sebagai penembak? Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Desa Inbate, sebuah desa kecil yang berada di Kecamatan Bikomini Lulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, sejak lama hidup berdampingan dengan garis perbatasan negara. Desa ini berada di dataran yang hijau, dikelilingi bukit-bukit kecil yang tandus saat musim kemarau dan berubah menjadi hamparan hijau penuh jagung ketika musim hujan tiba. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Jagung, singkong, dan kacang-kacangan menjadi tanaman utama yang mereka andalkan. Sejak dahulu, lahan-lahan di sekitar perbatasan itu dianggap sebagai tanah warisan leluhur. Tanah yang diturunkan dari generasi ke generasi, menjadi sumber hidup bagi keluarga yang tinggal di Desa Inbate. Tidak ada catatan resmi kepemilikan seperti sertifikat modern, tetapi bagi masyarakat setempat, bukti kepemilikan justru ada pada cerita turun-temurun. Di tanah ini nenek moyang kami menanam jagung. Dari sini kami hidup, anak-anak kami makan, dan sampai hari ini masih sama, begitu selalu kata para orang tua desa ketika bercerita kepada anak-anak mereka. Minggu, 24 Agustus 2025, suasana desa semula tenang seperti hari-hari biasa. Pagi itu, matahari bersinar cerah, dan beberapa kelompok petani sudah berangkat ke ladang. Paulus Taek Oki, seorang pria berusia 42 tahun, adalah salah satunya. Ia dikenal sebagai sosok sederhana, pekerja keras, dan sangat mencintai tanah kelahirannya. Baginya, tanah di perbatasan bukan sekadar lahan, melainkan simbol keberlangsungan keluarga. Dengan mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang yang sudah dipenuhi tambalan, ia berangkat membawa cangkul. Di lahan itu, Paulus biasanya ditemani beberapa kerabatnya. Hari itu, ia bersama 3 sahabatnya, Julius, Cornelis, dan Marius. Mereka berempat terbiasa bekerja bersama, saling membantu membersihkan kebun atau menanam. Pagi itu, mereka menanam jagung baru, berharap bisa panen beberapa bulan ke depan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, menjelang siang, suasana berubah. Dari kejauhan, mereka melihat sekelompok orang mendekat. Seragam hijau tua dengan lambang bendera Timor Leste di lengan kiri mereka tampak jelas. Itu adalah anggota UPF, Unidade de Patrulhamento de Fronteiras, pasukan perbatasan Timor Leste. Mereka datang bersama beberapa warga sipil dari distrik Oekuse. Rombongan itu membawa peralatan ukur dan beberapa patok kayu panjang. Paulus berhenti mencangkul. Ia menegakkan badan, mencoba memperhatikan. Dari matanya yang tajam, ia bisa melihat jelas bahwa mereka mulai menancapkan patok di salah satu sudut lahan yang selama ini ia garap. Hatinya berdebar. Mereka bikin patok lagi, gumamnya pelan. Julius, sahabatnya, ikut melihat. Kalau benar di sini mereka mau pasang patok, habis sudah kita. Itu lahan kita, tanah nenek moyang kita. Tidak butuh waktu lama, berita itu menyebar. Beberapa petani lain yang berada tidak jauh dari lokasi mulai berdatangan. Suasana yang awalnya hanya sunyi di ladang berubah menjadi kerumunan. Warga desa Inbate berdiri menatap aktivitas UPF dan warga Timor Leste. Raut wajah mereka menunjukkan keresahan. Tak lama kemudian, Kepala Desa Inbate, Matias Eko, datang. Ia mendapat laporan dari warganya yang panik dan segera bergegas menuju lokasi. Matias adalah pria paruh baya dengan tubuh kurus, namun suaranya lantang. Ia sudah lama menjadi pemimpin desa dan sangat dihormati karena selalu membela kepentingan warganya. "Bapak-bapak, tenang dulu," ujar Matias sambil berdiri di tengah warga. "Kita lihat dulu apa yang mereka lakukan." Namun, keributan kecil mulai terdengar. Beberapa warga tidak sabar. Mereka merasa marah karena tanah yang sejak lama digarap tiba-tiba ditancapi patok seakan-akan bukan milik mereka. Seorang ibu paruh baya berteriak, "Kalau tanah ini diambil, anak-anak kami makan apa? Dari dulu kami kerja di sini." Matias mencoba menenangkan, namun matanya tetap fokus pada rombongan UPF. Ia tahu, masalah ini bukan baru sekali terjadi. Sengketa tapal batas antara RI dan Timor Leste sudah berlangsung lama,
dan titik itu adalah salah satu lokasi paling rawan. Paulus, yang sedari tadi diam, perlahan maju ke depan. Ia tidak tahan melihat tanah yang digarapnya hendak dipatok begitu saja. Pak Kades, kalau kita diam saja, mereka akan semakin berani. Hari ini satu patok, besok bisa seluruh lahan, ujarnya. Matias menatap Paulus. Ia tahu, Paulus bukan tipe orang yang suka mencari masalah. Justru karena Paulus yang bicara, ia paham betul bahwa warga sudah benar-benar gusar. Sementara itu, di sisi seberang, salah satu anggota UPF yang berbadan tegap tampak mengawasi gerak-gerik warga Indonesia. Namanya Balthasar Poi. Dari wajahnya, terlihat ketegasan bercampur ketidaksabaran. Ia sempat melambaikan tangan, seakan memberi isyarat agar warga Indonesia tidak mendekat. Beberapa menit berikutnya, jarak antara kedua kelompok semakin dekat. Warga Inbate berdiri di sisi lahan, sementara rombongan UPF terus menancapkan patok. "Berhenti dulu!" teriak Matias, akhirnya tak mampu lagi menahan diri. Ia maju beberapa langkah, mengangkat tangannya. "Tanah ini tanah kami. Sudah sejak nenek moyang kami di sini. Jangan pasang patok di sini." Suasana mendadak hening. Aktivitas pengukuran berhenti. Semua mata tertuju pada kedua kelompok yang kini hanya berjarak beberapa meter. Balthasar Poi melangkah maju. Dengan suara lantang bercampur logat khas Timor Leste, ia menjawab, "Ini wilayah kami. Jangan coba-coba ganggu tugas kami." Ucapannya langsung membuat warga Inbate ribut. Teriakan protes terdengar dari berbagai arah. Paulus berdiri di samping Matias, menatap tajam ke arah Balthasar. Ada keberanian sekaligus rasa takut dalam dirinya. Hari itu, di tengah ladang jagung yang baru ditanami, sebuah ketegangan besar lahir. Ketegangan yang akan menjadi awal dari tragedi berdarah di perbatasan RI-RDTL. Siang itu, matahari mulai condong ke barat, membakar tanah kering di sekitar perbatasan desa Inbate. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah bercampur dengan debu yang beterbangan. Warga desa Inbate yang sejak pagi bekerja di ladang kini semakin banyak berdatangan ke lokasi setelah kabar menyebar bahwa aparat UPF Timor Leste bersama beberapa warga Oikuse sedang menancapkan patok baru di lahan sengketa. Paulus Taek Oki berdiri bersama kerumunan warga lain. Bahunya masih dipenuhi keringat karena seharian mencangkul, tetapi sorot matanya penuh dengan kegelisahan. Baginya, pemandangan di depannya terasa seperti ancaman nyata terhadap kehidupannya. Patok yang ditancapkan bukan sekadar kayu penanda batas, melainkan simbol bahwa tanah yang selama ini memberi makan keluarganya bisa hilang kapan saja. Di sisi lain, anggota UPF Timor Leste yang berjumlah sekitar 6 orang berdiri tegak dengan seragam lengkap. Senjata laras panjang menggantung di pundak mereka, membuat warga Indonesia semakin waspada. Di antara mereka, sosok Balthasar Poi tampak paling menonjol. Tubuhnya tegap, kulitnya gelap, dan wajahnya penuh ketegasan. Dialah yang sejak awal memberi perintah kepada bawahannya untuk menancapkan patok. Setiap gerakannya menunjukkan sikap otoriter. Kepala desa Inbate, Matias Eko, yang tiba di lokasi lebih awal, kini berada di depan barisan warga. Ia berusaha menenangkan massa yang mulai ribut, namun suaranya kerap tenggelam oleh teriakan warga yang merasa marah dan terancam. "Pak Kades, kita tidak boleh diam. Kalau mereka pasang patok di sini, habis tanah kita," teriak seorang pemuda bernama Cornelis. "Betul, kita tidak pernah menyerahkan tanah ini. Dari dulu kita hidup di sini," sambung warga lain. Matias mengangkat tangannya, mencoba menenangkan. "Bapak-bapak, tolong tenang dulu. Kita bicara baik-baik. Jangan ada kekerasan," katanya dengan suara lantang. Namun, ketegangan semakin sulit dikendalikan. Beberapa meter dari mereka, Balthasar melangkah maju, mendekati garis warga Inbate. Suaranya keras, bercampur nada ancaman. "Ini wilayah kami. Kalian orang Indonesia jangan coba-coba menghalangi pekerjaan kami. Kalau tidak mau ada masalah, segera mundur dari sini." Ucapan itu sontak membuat suasana memanas. Warga Inbate berteriak serentak, menolak mundur. Mereka merasa tidak ada alasan untuk meninggalkan lahan yang sejak lama mereka garap. Paulus, yang berdiri tepat di samping Matias, ikut melangkah maju. Dengan nada bergetar namun tegas, ia berkata, "Tanah ini bukan milik kalian. Sejak nenek moyang kami, lahan ini sudah jadi sumber hidup kami. Kami tidak akan pergi." Balthasar menatap Paulus tajam. Sejenak, suasana seperti membeku. Dua pasang mata saling beradu, seolah masing-masing tidak ingin mengalah. Di belakang Paulus, beberapa warga perempuan mulai menangis. Mereka takut, tetapi juga tidak rela tanah mereka diambil.
Seorang ibu parubaya memeluk anaknya sambil berteriak, "Jangan ambil tanah kami! Kalau tanah ini hilang, kami makan apa?" Matias Eko semakin khawatir. Ia tahu, setiap kata yang terlontar bisa memicu tindakan yang tidak diinginkan. Ia lalu melangkah ke depan, berdiri di antara Paulus dan Balthasar. "Kita bisa bicara baik-baik," ujarnya. "Wilayah ini memang masih dalam sengketa. Jangan ada yang memaksakan kehendak. Kalau kalian teruskan pasang patok, pasti akan timbul masalah." Namun, Balthasar tidak bergeming. Ia justru mengangkat tangannya, memberi kode pada bawahannya untuk melanjutkan pekerjaan. Dua orang anggota UPF kembali menancapkan patok kayu ke tanah, diiringi suara palu yang memukul keras. Suara duk-duk-duk itu terdengar seperti tamparan bagi warga Inbate. Setiap kali patok menancap ke tanah, hati mereka seperti dirobek. Teriakan warga semakin keras, beberapa mulai maju untuk menghentikan aktivitas itu. Paulus ikut maju, meski Matias mencoba menahannya. "Paulus, jangan!" seru Matias sambil menahan lengannya. Tapi Paulus menepis. Ia tidak bisa tinggal diam. Baginya, melihat tanah yang digarapnya ditancapi patok adalah bentuk penghinaan. Ia berdiri hanya beberapa meter dari anggota UPF, wajahnya penuh amarah. "Kami tidak akan biarkan kalian pasang patok di sini," teriaknya. Suasana benar-benar memanas. Dorong-dorongan kecil mulai terjadi. Seorang pemuda Inbate mencoba meraih patok kayu yang baru ditancapkan, tetapi segera ditepis kasar oleh anggota UPF. Kontak fisik semakin sulit dihindari. Melihat situasi itu, Matias semakin cemas. Ia tahu warga Inbate tidak bersenjata. Mereka hanya datang dengan pakaian kerja, membawa cangkul atau sabit untuk bertani. Sementara itu, di hadapan mereka berdiri pasukan bersenjata lengkap yang bisa kapan saja menggunakan senjatanya. "Semua tenang. Jangan ada yang bertindak kasar," teriak Matias sekuat tenaga. Tetapi suaranya kalah oleh riuh teriakan dan emosi yang membara. Di tengah keributan itu, Balthasar kembali bersuara, kali ini dengan nada lebih keras. "Saya peringatkan kalian sekali lagi. Kalau tidak segera mundur, kami akan bertindak tegas." Ia lalu mengangkat senjatanya, meski belum diarahkan. Gerakan itu saja sudah membuat warga ketakutan. Beberapa perempuan berteriak histeris, sebagian warga mundur dengan wajah panik. Namun, sebagian lagi tetap bertahan, dipimpin Paulus dan beberapa pemuda yang merasa harga diri mereka dipertaruhkan. Paulus berteriak lantang, suaranya menggema di tengah ladang, "Kami tidak takut. Kalau kalian tembak kami, biarlah dunia tahu siapa yang salah. Tanah ini tanah kami tidak akan pergi." Kata-kata itu membuat situasi semakin panas. Balthasar tampak semakin marah, tangannya mencengkeram senjata lebih erat. Wajahnya memerah, matanya tajam penuh emosi. Di belakangnya, anggota UPF lain bersiap, seolah menunggu perintah. Hening sesaat terjadi, sebelum akhirnya suasana kembali riuh. Dorong-dorongan semakin keras, dan teriakan semakin lantang. Dalam hitungan detik, bentrokan bisa berubah menjadi tragedi berdarah. Di bawah terik matahari sore itu, di tengah ladang yang menjadi sumber kehidupan warga Inbate, dua kelompok berdiri saling berhadapan. Satu pihak dengan tekad mempertahankan tanah leluhur, pihak lain dengan senjata dan keyakinan bahwa mereka sedang berada di wilayahnya. Tidak ada yang tahu siapa yang akan lebih dulu melangkah. Namun, semua orang tahu, satu kesalahan kecil saja bisa mengubah hari itu menjadi hari paling kelam dalam sejarah perbatasan RI-RDTL. Dan Paulus Taek Oki, tanpa ia sadari, sudah berada di garis depan sebuah peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Desa Haumeni Ana, desa kecil di perbatasan Indonesia Timor Leste, seakan kehilangan denyutnya. Lampu-lampu rumah kayu yang biasanya temaram kini padam lebih cepat dari biasanya. Angin malam berhembus membawa dingin yang menusuk, seolah ikut merasakan kecemasan warganya. Sejak insiden penembakan terhadap Paulus Taek Oki, suasana desa berubah drastis. Orang-orang tak lagi bebas keluar rumah di malam hari. Anak-anak yang biasa berlarian di halaman rumah, kini lebih sering dipeluk erat oleh orang tua mereka. Bahkan suara anjing kampung yang biasanya menggonggong keras di malam hari pun terdengar sayup, seperti turut tertekan oleh rasa takut. Di rumah duka, api pelita terus menyala. Bau dupa bercampur dengan anyir darah yang masih melekat di pikiran semua orang. Elizabeth, adik perempuan Paulus, duduk di sudut ruangan dengan mata sembab. Ia berulang kali menatap pintu, seakan menunggu kakaknya pulang dengan senyum khasnya. Namun, yang tersisa kini hanyalah peti kayu sederhana yang menampung tubuh Paulus yang kaku. Kenapa harus Paulus? Dia tidak pernah berniat jahat, dia hanya melintas, hanya mencari kayu bakar,
Lirih Elizabeth hampir tak terdengar. Markus, sahabat dekat Paulus, yang sedari tadi duduk di samping keluarga korban, mengepalkan tangannya. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Paulus tidak bersalah. Kita harus menuntut keadilan, ucapnya dengan suara parau. Namun, kata-kata Markus segera ditegur oleh Bapak Domingus, tokoh adat yang dituakan di desa. Markus, hati-hati dengan ucapanmu. Kita memang marah, kita memang kehilangan. Tapi jangan sampai kemarahan itu membuat kita terseret ke dalam konflik yang lebih besar. Ingat, kita hidup di perbatasan. Satu langkah salah, bisa memicu perang antar saudara. Markus menunduk, namun matanya tetap menyimpan bara. Bagi anak muda sepertinya, kematian Paulus bukan hanya sebuah kehilangan, melainkan juga sebuah penghinaan. Paulus adalah sosok pekerja keras yang selalu membantu warga, dan menembaknya tanpa alasan jelas sama saja dengan menodai harga diri seluruh desa. Keesokan harinya, suasana desa semakin mencekam. Dari arah perbatasan, kabar beredar bahwa aparat UPF Timor Leste memperketat penjagaan. Pos-pos pemeriksaan diperbanyak, dan setiap orang yang melintas diperiksa dengan ketat. Sementara itu, di sisi Indonesia, aparat TNI mulai meningkatkan patroli. Desa-desa di sekitar perbatasan dipenuhi tentara berseragam loreng yang berjaga siang dan malam. Di tengah ketegangan itu, Ibu Maria, Ibu Paulus, masih terduduk lemas. Rambutnya yang sudah memutih sebagian tergerai kusut, dan wajahnya penuh duka. Anakku mati di tanahnya sendiri, apa salahnya dia? Tuhan, kuatkan aku, gumamnya sambil memegang rosario yang usang. Markus yang datang menjenguk, tak bisa menahan air matanya saat melihat kondisi Ibu Maria. Tante, percayalah, saya akan berbuat sesuatu. Paulus tidak boleh mati sia-sia. Ibu Maria hanya menatapnya sebentar. Dalam pandangan mata tuanya, ada doa, ada harapan, sekaligus ketakutan besar. Markus, jangan kau tambah luka ini dengan darah lain. Aku hanya ingin keadilan, bukan perang. Sore hari, para tokoh adat berkumpul di rumah bel-bel milik Domingus. Suasana rapat itu penuh ketegangan. Beberapa pemuda desa mendesak agar ada aksi balasan, sementara sebagian orang tua lebih memilih menyerahkan kasus ini ke jalur diplomasi. Kita tidak bisa diam saja. Mereka sudah membunuh Paulus di tanah kita. Apakah kita mau terus diinjak-injak? Bentak seorang pemuda bernama Severinus. Benar kata Severinus. Kalau kita diam, mereka akan menganggap kita lemah, sahut pemuda lain. Domingus mengangkat tangannya, meminta semua tenang. Kalian harus tahu, satu peluru yang ditembakkan di perbatasan, bisa menjadi alasan bagi dua negara untuk saling menyerang. Apa kalian siap jika desa kita jadi medan perang? Kata-kata itu membuat semua hening sejenak. Mereka sadar, letak desa yang hanya beberapa kilometer dari garis perbatasan menjadikannya titik paling rawan. Jika konflik pecah, desa mereka pasti jadi korban pertama. Namun, Markus yang duduk di belakang akhirnya angkat bicara. Tapi, Bapak Domingus, apakah kita hanya akan pasrah? Apakah darah Paulus tidak akan pernah diganti keadilan? Saya tidak bisa menerima kalau kematian ini hanya berakhir dengan kata, sabar. Domingus menatap Markus dengan pandangan tajam, tapi juga penuh pengertian. Anak muda, sabar itu bukan berarti menyerah. Kita harus bijak mencari jalan. Kita akan panggil aparat Indonesia, kita akan sampaikan langsung kepada pemerintah. Biarlah hukum dan diplomasi yang bicara. Sementara itu, di sisi lain, kabar kematian Paulus mulai sampai ke telinga media lokal. Wartawan datang ke desa, mewawancarai warga, dan mengambil gambar suasana duka. Kamera-kamera televisi merekam wajah-wajah sedih, dan suara tangis keluarga Paulus menggema di layar kaca. Namun, kehadiran media itu juga memunculkan ketakutan baru. Sebagian warga khawatir liputan tersebut justru memperkeruh suasana. Apalagi, beberapa stasiun berita memberitakan dengan judul provokatif, WNI tewas ditembak aparat Timor Leste di perbatasan. Di pos penjagaan TNI, Letnan Arif, komandan pos yang baru ditempatkan, menerima laporan mengenai meningkatnya emosi warga. Ia memandang serius ke arah perbatasan. Kita harus menenangkan warga. Tapi kita juga harus siap kalau ada eskalasi. Jangan sampai satu peluru lagi membuat situasi tak terkendali. Malam kembali turun. Di rumah duka, doa rosario masih berkumandang. Tapi di luar sana, Markus dan beberapa pemuda desa berkumpul diam-diam di sebuah lumbung kosong. Mereka berbicara dengan suara rendah, namun penuh emosi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Paulus harus dibalas, bisik Severinus. Markus terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, aku tahu, tapi jika kita bertindak gegabah,
desa kita yang hancur. Kita harus hati-hati. Tapi, aku janji, aku tidak akan membiarkan Paulus dilupakan begitu saja. Di kejauhan, suara gonggongan anjing kembali terdengar. Langkah-langkah berat TNI yang berpatroli juga samar-samar terdengar dari jalan tanah desa. Semua itu menjadi latar ketegangan yang kian menebal. Warga desa kini hidup dalam bayang-bayang, antara menuntut balas, menuntut keadilan, atau pasrah demi keselamatan bersama. Satu hal yang pasti, kematian Paulus bukanlah akhir, melainkan awal dari badai besar yang sebentar lagi akan mengguncang perbatasan. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya menyusup di antara pepohonan kering yang berdiri di sepanjang jalan tanah menuju desa Haumeni Ana, salah satu kampung kecil di wilayah perbatasan Indonesia, Timor Leste. Suasana desa terasa berat. Para warga duduk berkelompok di teras rumah, berbicara dengan suara pelan, seolah takut suaranya terdengar oleh angin. Sejak kabar penembakan Paulus Taek Oki menyebar, ketegangan semakin pekat, menggantung di udara seperti kabut tipis yang tak kunjung sirna. Keluarga Paulus masih dirundung duka. Di rumah berdinding papan sederhana milik keluarga Oki, Lilian, istri Paulus, duduk terpaku di tikar pandan, memandangi pakaian suaminya yang masih tersisa di lemari kayu. Di sampingnya, Maria, anak perempuan mereka yang baru berusia 8 tahun, terus bertanya dengan polos, "Mama, Bapak kapan pulang?" Katanya cuma ke kebun. Lilian hanya bisa memeluk anaknya erat-erat, menahan air mata yang tak lagi bisa dibendung. Sementara itu, di luar rumah, Yonatan, adik kandung Paulus, berusaha menenangkan para pemuda desa yang sudah mulai marah dan berencana melakukan aksi balas dendam. "Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terpancing. Paulus sudah pergi, tapi jangan sampai darah lebih banyak tumpah," kata Yonatan dengan suara berat. Namun, sebagian pemuda tetap menolak diam. Mereka merasa harga diri mereka diinjak-injak oleh aparat UPF Timor Leste yang seenaknya menembak seorang warga sipil tanpa alasan jelas. Di sisi lain, di markas kecil Satgas Pamtas TNI yang berjarak sekitar 5 km dari lokasi insiden, Letnan 1 Agus Pratama menerima laporan dari bawahannya. Wajahnya muram. Ia tahu kasus ini bisa menjadi pemicu ketegangan serius antar dua negara. "Saya sudah perintahkan tim investigasi untuk turun langsung ke lokasi. Kita harus kumpulkan bukti-bukti. Tapi ingat, jangan ada yang bergerak emosional. Kita harus jaga perbatasan tetap kondusif," ucapnya dengan nada tegas. Para prajurit yang mendengar pun mengangguk, meski mereka tak bisa menyembunyikan rasa geram. Mereka juga merasa kehilangan, sebab Paulus dikenal sering membantu prajurit yang bertugas, bahkan beberapa kali ikut menyuplai hasil kebun untuk pos TNI. Di seberang perbatasan, di markas UPF Timor Leste di wilayah Bobonaro, suasana juga tak kalah panas. Aparat UPF merasa tindakan mereka sudah sesuai prosedur. Mereka mengklaim Paulus diduga melanggar batas negara dan berperilaku mencurigakan. Namun, beberapa warga Timor Leste yang menjadi saksi justru menceritakan hal berbeda. Mereka mengatakan Paulus hanya mencari kayu dan tak pernah menyeberang melewati patok perbatasan. Kabar simpang siur ini menyebar cepat ke desa-desa sekitar, membuat kepercayaan antar warga dua negara semakin menipis. Yonatan, dengan hati-hati, mendatangi pos TNI untuk meminta perlindungan. "Saya hanya ingin keadilan untuk kakak saya. Paulus tidak bersalah. Dia tidak melanggar batas. Tolong, jangan biarkan kasus ini hilang begitu saja," katanya dengan mata memerah. Letnan Agus menepuk bahunya dan berjanji, "Kami akan kawal kasus ini. Jangan takut, Yonatan. Kami bersama rakyat." Sementara itu, di Jakarta, kabar penembakan mulai masuk ke meja para pejabat Kementerian Luar Negeri. Seorang juru bicara menyampaikan pernyataan singkat kepada wartawan, pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan penembakan terhadap warga negara Indonesia oleh aparat Timor Leste. "Kami telah meminta klarifikasi resmi dari pemerintah Timor Leste dan mendesak investigasi transparan." Namun, di desa, kata-kata itu terasa jauh dan dingin. Warga yang kehilangan hanya ingin keadilan nyata, bukan sekadar pernyataan diplomatik. Malam itu, desa diselimuti kegelapan. Lampu minyak di rumah keluarga Paulus menyala redup. Lilian berdoa sambil menggenggam tangan anaknya. Dari luar, suara tifa pelan terdengar, dimainkan oleh pemuda desa sebagai tanda duka. Yonatan duduk di beranda, menatap ke arah perbatasan yang samar-samar terlihat di kejauhan. Di benaknya hanya satu pertanyaan. Apakah darah kakaknya akan menjadi awal dari tragedi lebih besar, atau bisa menjadi alasan untuk membangun perdamaian? Di pos TNI, Letnan Agus tak bisa tidur. Ia menatap peta perbatasan yang terbentang di meja.
Garis-garis lurus di atas kertas itu tampak sederhana, tapi di lapangan, garis itulah yang memisahkan hidup dan mati. Ia sadar, tugasnya bukan hanya menjaga wilayah, tapi juga menjaga hati dan rasa aman rakyatnya. Namun, jauh di balik semua itu, ada suara-suara yang tertekan, baik di Indonesia maupun di Timor Leste. Suara keluarga yang kehilangan, suara rakyat kecil yang seringkali tak terdengar di meja perundingan, suara duka yang berulang kali terkubur oleh bahasa diplomasi. Suara itulah yang kini bergema di perbatasan, menanti apakah akan didengar atau kembali terabaikan. Sore itu, langit di atas Napan tampak kelabu. Hujan tipis mengguyur tanah perbatasan, membuat bau lumpur bercampur darah yang masih mengering di rerumputan. Perasaan was-was menyelimuti setiap keluarga di Dusun Maubesi, tempat Paulus Taek Oki tinggal. Mereka seolah hidup di dalam ketakutan yang tak kunjung berakhir sejak rentetan peluru aparat UPF Timor Leste merenggut nyawa Paulus beberapa hari sebelumnya. Di rumah sederhana yang berdinding papan, tangisan terus terdengar. Yohana, istri Paulus, duduk di dekat dipan bambu dengan wajah sembab. Air mata sudah kering, tapi luka hatinya justru semakin dalam. Di sampingnya, anak-anak Paulus duduk termenung, tidak mengerti mengapa ayah mereka tak kunjung pulang. Bagi mereka, Paulus hanyalah seorang ayah yang selalu pulang membawa hasil kebun atau ikan dari sungai. Mereka tidak tahu bahwa sang ayah kini telah terbujur kaku di dalam tanah merah, dikubur dengan tergesa-gesa di pemakaman desa. Kenapa harus Paulus? Dia bukan musuh, dia hanya petani yang mencari makan untuk keluarga, lirih Yohana kepada tetangganya, Maria, yang berusaha menguatkan. Namun pertanyaan itu seolah menggantung di udara, tak ada jawaban yang mampu menenangkan. Semua orang tahu, Paulus ditembak tanpa alasan jelas. Versi aparat UPF Timor Leste menyebut ada kesalahpahaman saat patroli perbatasan. Tapi warga melihat langsung bagaimana Paulus ditembak saat mencoba melerai keributan kecil antara pemuda lokal dan aparat yang melintas. Bagaimana bisa sebuah niat damai dibalas dengan peluru? Api emosi yang menyala. Sejak insiden itu, suasana perbatasan semakin memanas. Warga Dusun Maubesi merasa mereka tidak lagi aman di tanah kelahiran sendiri. Mereka mendesak aparat keamanan Indonesia, terutama TNI dan Satgas Pamtas, untuk bertindak tegas. Bukan hanya demi Paulus, tapi demi kehormatan dan keselamatan seluruh warga. Di pos perbatasan TNI yang berjarak sekitar 2 km dari dusun, suasana rapat mendadak digelar. Kapten Suryo, komandan pos, mendengarkan dengan seksama laporan anak buahnya tentang kronologi kejadian. Wajahnya tegang, tangannya mengepal di atas meja. Ini sudah keterlaluan. Paulus warga kita, ditembak di tanah kita sendiri. Kalau kita diam, ini akan terulang lagi, ucapnya dengan nada berat. Namun sebagai tentara, Kapten Suryo juga sadar bahwa situasi ini bukan sekadar masalah kecil. Jika TNI langsung membalas dengan kekerasan, bentrokan besar bisa pecah dan berujung perang terbuka antar negara. Garis batas perbatasan yang selama ini rapuh bisa hancur seketika. Kita harus laporkan ini ke komando atas, dan ke Kementerian Luar Negeri. Jangan ada tindakan gegabah dari siapapun, tambahnya. Meski begitu, di kalangan warga, api emosi sulit dibendung. Para pemuda di dusun berkumpul malam hari, sebagian membawa parang, sebagian lagi membawa bambu runcing. Mereka bertekad untuk tidak tinggal diam. Bagi mereka, Paulus bukan sekadar korban, tetapi simbol penghinaan terhadap martabat masyarakat Napan. Aparat UPF harus tahu, kami tidak takut. Darah Paulus harus dibayar, teriak seorang pemuda bernama Markus dengan penuh emosi. Diplomasi yang renggang. Sementara itu, di Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur, pejabat pemerintah daerah sibuk menjalin komunikasi dengan perwakilan Timor Leste. Pertemuan darurat dilakukan di gedung Konsulat Timor Leste. Namun suasana pertemuan itu terasa dingin. Pihak Timor Leste menyampaikan bela sungkawa, tapi tetap berpegang pada alasan kesalahpahaman. Mereka menyebut insiden itu terjadi karena Paulus dianggap masuk terlalu jauh ke wilayah mereka. Mendengar itu, perwakilan Indonesia, Bupati Timor Tengah Utara, menahan emosi. Bagaimana bisa disebut kesalahpahaman kalau Paulus ditembak di tanah kelahirannya sendiri? Ada saksi mata, ada bukti. Jangan tutup mata dengan fakta. Tapi pihak Timor Leste tampak mengelak, seolah mencari jalan keluar diplomatis tanpa mau mengakui kesalahan. Hubungan dua negara yang sebelumnya berjalan dengan penuh kehati-hatian kini seperti benang yang siap putus. Latar belakang yang tak pernah tuntas. Bagi warga perbatasan seperti Paulus, garis batas negara seringkali tidak lebih dari garis imajiner.
Ladang mereka kerap berada di sisi Timor Leste, sementara rumah di sisi Indonesia. Mereka terbiasa menyeberang tanpa paspor, hanya untuk mengambil kayu bakar, mencari air, atau mengunjungi keluarga. Namun bagi aparat bersenjata, perbatasan adalah garis mati. Dan ketika aparat berhadapan dengan warga sipil, seringkali nyawa orang kecil yang menjadi taruhan. Insiden Paulus hanyalah satu dari sekian banyak cerita getir di sepanjang perbatasan. Bedanya, kali ini luka yang ditinggalkan terlalu dalam untuk bisa dilupakan. Luka yang tak kunjung kering. Malam itu, dusun Maubesi gelap gulita, hanya suara jangkrik yang menemani kesedihan warga. Yohana duduk di beranda rumah, memandangi jalan setapak yang biasa dilalui Paulus. Dalam hatinya, ia masih berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. "Bang, kenapa harus pergi secepat ini?" bisiknya lirih sambil menatap ke arah makam yang tampak samar di kejauhan. Di saat yang sama, di pos TNI, Kapten Suryo berdiri di bawah bendera merah putih yang setengah tiang. Hatinya gelisah, pikirannya bercabang antara menjaga kedamaian atau memenuhi tuntutan warga yang ingin membalas. Ia tahu, darah Paulus bisa menjadi pemicu konflik yang jauh lebih besar. Dan di seberang perbatasan, aparat UPF memperketat penjagaan, seolah bersiap menghadapi kemungkinan balasan. Perbatasan yang dulu menjadi jembatan persaudaraan kini berubah menjadi dinding kebencian. Luka yang ditinggalkan Paulus masih menganga, dan semua orang tahu, ini baru permulaan dari kisah panjang penuh darah, air mata, dan pertaruhan harga diri dua bangsa. Malam di Napan terasa lebih dingin dari biasanya. Di rumah keluarga Oki, suasana masih dirundung duka yang dalam. Sudah beberapa hari sejak Paulus Taek Oki dimakamkan, tetapi isak tangis belum pernah benar-benar berhenti. Setiap kali terdengar suara motor melintas di jalan tanah depan rumah, keluarga berharap itu kabar baru dari pihak pemerintah, entah dari aparat keamanan, pejabat daerah, atau mungkin seseorang yang datang membawa jawaban atas kematian Paulus. Namun, yang datang hanyalah debu dan keheningan yang semakin menusuk hati. Ibu Paulus, Marta Oki, duduk termenung di depan rumah, tatapannya kosong menembus gelap malam. "Anak laki-laki satu-satunya, kenapa harus kau, Paulus?" bisiknya lirih sambil menggenggam kain tenun peninggalan Paulus. Kain itu dahulu sering dipakainya setiap kali menghadiri acara adat di kampung, dan kini menjadi satu-satunya benda yang masih menyimpan aroma anaknya. Sementara itu, di Balai Desa Napan, para tokoh masyarakat, pemuda, dan keluarga korban berkumpul. Mereka duduk di bawah cahaya lampu minyak, membicarakan apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Thomas, seorang tokoh adat yang sudah berusia 60 tahun, mengangkat suaranya, "Kita tidak bisa diam. Nyawa Paulus adalah nyawa kita juga. Kalau kita biarkan begitu saja, maka besok-besok bisa terjadi lagi pada orang lain." Pemuda kampung menyambut kata-kata itu dengan lantang. Beberapa dari mereka bahkan mulai melontarkan ide untuk menggelar aksi protes ke pos perbatasan UPF. Tetapi suara itu segera ditenangkan oleh kepala desa, Bapak Julius Nuban, yang mencoba menimbang situasi dengan hati-hati. "Saya tahu kalian marah, saya tahu kita semua kehilangan. Tapi kita harus hati-hati. Kalau kita bertindak gegabah, bisa saja konflik makin besar. Kita harus mencari jalan melalui pemerintah kita, supaya masalah ini diselesaikan dengan cara resmi." Namun, semangat pemuda yang darahnya masih panas tak mudah padam. "Bapak Kepala Desa, berapa kali kita dengar janji seperti itu? Setiap ada masalah di perbatasan, katanya mau ditangani, katanya mau dibicarakan. Tapi lihat kenyataannya, Paulus tetap mati. Apa nyawa orang Napan ini tidak berharga?" teriak Niko, pemuda yang bersahabat dekat dengan Paulus semasa hidupnya. Suasana rapat semakin memanas. Beberapa warga menunduk, merasa ngeri membayangkan apa yang bisa terjadi jika mereka benar-benar bentrok dengan aparat UPF. Tetapi di sisi lain, mereka juga tahu bahwa diam berarti membiarkan rasa takut menguasai hidup mereka selamanya. Di tengah ketegangan itu, seorang lelaki paruh baya bernama Samuel bangkit. Ia adalah seorang guru sekolah dasar di kampung. Dengan suara tenang tapi penuh wibawa, ia berkata, "Kita ini orang kecil, tapi bukan berarti kita tidak punya hak. Paulus sudah jadi korban, dan sekarang kita punya kewajiban untuk mencari keadilan bagi dia. Caranya? Kita harus menyampaikan aspirasi kita, entah ke DPRD, ke gubernur, atau bahkan ke Jakarta. Jangan biarkan suara kita tertahan hanya di sini." Kata-kata Samuel disambut dengan anggukan kepala. Meski tak semua sepakat, tapi ada semacam api yang menyala di dalam hati orang-orang malam itu, api untuk mencari kebenaran, meski jalan yang akan mereka tempuh penuh rintangan.
Keesokan harinya, keluarga Paulus menerima kedatangan aparat TNI dari pos perbatasan. Seorang perwira muda berpangkat kapten datang bersama beberapa anggotanya. Mereka datang membawa bunga dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga. Bu Marta, kami turut berduka atas kejadian ini. Kami tahu, rasa sakit yang ibu rasakan tidak bisa diganti dengan apapun. Tapi kami berjanji, kejadian ini akan kami laporkan secara resmi ke komando atas. Kami tidak tinggal diam, ucap sang kapten dengan nada serius. Namun Marta menatapnya dengan mata basah. Anak saya sudah mati, Nak. Apa laporan bisa hidupkan dia kembali? Kami tidak butuh janji, kami butuh keadilan. Kata-kata itu membuat suasana hening seketika. Sang kapten terdiam, tak bisa menjawab. Ia tahu betul, apa yang dikatakan Marta benar adanya. Sementara itu, di sisi lain perbatasan, suasana di pos UPF juga tegang. Kabar kematian Paulus menyebar cepat ke seluruh pasukan. Komandan UPF di distrik perbatasan, Mayor Sanana, mengumpulkan anak buahnya. Ia menekankan bahwa setiap orang harus disiplin dan tidak bertindak di luar prosedur. Namun, desas-desus menyebar di antara pasukan, bahwa penembakan terhadap Paulus sebenarnya terjadi akibat salah identifikasi. Anggota UPF mengira Paulus bagian dari penyelundup yang sering masuk diam-diam. Kesalahan tetaplah kesalahan, gumam salah satu anggota UPF yang tak disebutkan namanya. Tapi kalau kita akui, Timor Leste bisa terancam hubungan diplomatik dengan Indonesia. Isu itu menjadi bahan bisik-bisik, namun tak ada yang berani membicarakannya secara terbuka. Semua orang tahu, jika masalah ini membesar, bisa menjadi krisis politik antar negara. Di Kupang, berita tentang Paulus mulai diliput oleh media lokal. Judul-judul berita mulai bermunculan, WNI ditembak di perbatasan, keluarga tuntut keadilan, bentrok berdarah di Napan, 1 tewas, hingga masyarakat perbatasan trauma, aktivitas lumpuh. Wartawan mulai berdatangan ke desa, mencari keterangan dari keluarga, tetangga, maupun aparat keamanan. Situasi ini membuat keluarga Paulus semakin lelah. Mereka harus berkali-kali mengulang cerita yang sama, mengingat kembali detik-detik saat Paulus ditembak. Namun di balik rasa sakit itu, mereka sadar bahwa liputan media bisa menjadi satu-satunya cara agar suara mereka sampai ke telinga pemerintah pusat. Hari berganti, minggu berjalan. Namun belum ada perkembangan berarti dari pihak berwenang. Laporan memang sudah dibuat, utusan sudah datang, tapi keputusan konkret belum kunjung terlihat. Di kampung, luka masyarakat belum sembuh. Beberapa anak muda mulai kehilangan kepercayaan kepada negara. Kalau bukan kita sendiri yang membela diri, siapa lagi, kata Niko kepada kawan-kawannya suatu malam. Mereka berkumpul di bawah pohon beringin besar, tempat biasa anak muda berdiskusi. Wajah mereka penuh emosi, seolah menunggu percikan api terakhir untuk meledak. Tetapi di sisi lain, para tokoh adat dan agama terus menahan gejolak itu. Mereka tahu, satu langkah salah bisa mengorbankan banyak nyawa lagi. Memperlihatkan sebuah ketegangan yang kian menebal, antara duka yang belum terbalas, suara rakyat kecil yang ingin didengar, dan ketidakpastian dari jalur resmi yang seolah tertahan. Suara keadilan sudah ada, tapi jalannya masih panjang dan berliku. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan besar terus menggantung di udara. Apakah kematian Paulus akan menjadi pemicu perubahan, atau hanya tinggal sebagai catatan kelam di buku sejarah perbatasan? Malam itu, udara di Atambua begitu tegang. Suara jangkrik yang biasanya jadi penanda kesunyian, kini kalah oleh deru kendaraan aparat yang berpatroli di sekitar desa Silawan. Kejadian penembakan terhadap Paulus Taek Oki beberapa hari lalu belum benar-benar reda. Luka di tubuh keluarga masih menganga, dan luka di hati masyarakat tetap membara. Di rumah duka keluarga Taek Oki, lampu minyak masih menyala. Orang-orang silih berganti datang membawa lilin, doa, dan tangis. Yohana, ibu Paulus, duduk terpaku di kursi kayu tua sambil menatap foto anaknya. Matanya sembab, bibirnya bergetar. Paulus hanya mencari rumput untuk sapi, kenapa harus ditembak begitu saja, lirihnya berulang-ulang. Di sampingnya, Anton, kakak sulung Paulus, memegang erat bahu ibunya. Wajahnya keras, tatapan matanya menyala penuh amarah. Sejak malam kejadian, ia tidak bisa tidur nyenyak. Yang ada hanya bayangan tubuh adiknya yang jatuh di tanah, bersimbah darah, akibat peluru aparat UPF. Sementara itu, di markas UPF, Unidade de Patrulhamento de Fronteira, di dekat Batu Gade, suasana juga penuh ketegangan. Komandan Pos, Inspektur João da Silva, berdiri dengan wajah serius di depan barisan prajuritnya. Kita berada di garis tipis.
Indonesia menuntut penjelasan, dan dunia sedang memperhatikan. Tapi ingat, tugas kita adalah menjaga perbatasan ini dari pelintas ilegal, ucapnya tegas. Namun, beberapa prajurit justru terlihat gelisah. Mereka tahu, penembakan itu bisa memicu masalah besar. Di Kupang, kantor gubernur NTT penuh dengan wartawan. Mikrofon dan kamera diarahkan pada meja panjang tempat pejabat duduk. Juru bicara pemerintah daerah membacakan pernyataan, "Kami meminta pemerintah pusat segera melakukan nota diplomatik keras kepada Timor Leste. Warga kami, Paulus Taek Oki, ditembak mati dengan keji. Ini bukan sekadar pelanggaran batas, ini pelanggaran kemanusiaan." Sorotan kamera berpindah ke wajah-wajah tegang keluarga korban yang turut hadir. Anton, yang duduk di barisan depan, mengepalkan tangan. Ia ingin sekali bersuara, namun hatinya tahu, suara rakyat kecil seringkali tenggelam oleh formalitas politik. Di sisi lain, di Dili, pemerintah Timor Leste juga mengadakan konferensi pers. Menteri Dalam Negeri Timor Leste, Senhor Almeida, berdiri tegak di depan podium. "Kami menyesalkan adanya korban jiwa. Namun, kami menegaskan bahwa aparat UPF hanya menjalankan tugas. Pelintas perbatasan tanpa izin tetap dianggap ilegal. Investigasi internal akan dilakukan." Ucapan itu tersebar cepat melalui media. Warga di Atambua semakin marah mendengarnya. Jadi Paulus dianggap pelintas ilegal? Dia hanya mencari rumput untuk sapi. Itu tanah leluhurnya sendiri, teriak seorang tokoh adat di depan kamera wartawan lokal. Malam itu, di pos penjagaan perbatasan Mota Ain, suasana kian panas. Warga berkumpul, menyalakan obor, berteriak menuntut keadilan. Beberapa pemuda bahkan melempar batu ke arah pagar kawat pembatas. Tentara Indonesia, TNI, berusaha menenangkan warga, sementara aparat UPF di seberang pagar juga bersiaga dengan senjata terangkat. Sekali saja salah langkah, bentrokan besar bisa pecah. Anton, yang berada di tengah kerumunan, hampir saja maju ke pagar pembatas. Namun, seorang tetua adat, Ama Kevi, menahannya. "Anak muda, darah panasmu bisa memicu lebih banyak korban. Ingat, Paulus sudah jadi martir. Jangan biarkan api kemarahan ini menelan yang lain." Anton menunduk, tapi hatinya masih bergolak. Ia tahu, meski ada diplomasi, meski ada pernyataan resmi, nyawa adiknya tak akan pernah kembali. Di Jakarta, Menteri Luar Negeri RI menggelar rapat darurat dengan jajaran diplomat. "Kita akan melayangkan nota protes keras ke pemerintah Timor Leste. Kita juga akan menuntut penyelidikan independen. Tapi ingat, hubungan bilateral harus tetap dijaga. Jangan sampai satu nyawa memutuskan tali persaudaraan dua bangsa." Namun, bagi keluarga Paulus, kata-kata itu terdengar dingin. Mereka tidak butuh nota diplomatik, mereka butuh keadilan yang nyata. Di balik semua keramaian itu, tersebar kabar bahwa beberapa pemuda di perbatasan mulai merencanakan aksi balasan. "Kalau aparat mereka bisa masuk seenaknya, kenapa kita tidak bisa buat mereka tahu rasanya kehilangan?" bisik seorang pemuda pada kawannya. Ide itu seperti bara yang ditiup angin, bisa jadi besar, bisa jadi bencana. Malam makin larut. Di rumah duka, Yohana akhirnya tertidur di kursi setelah berhari-hari tak kuat menutup mata. Anton keluar ke halaman, menatap langit gelap. Ia menggenggam parang peninggalan ayahnya. "Paulus, aku bersumpah, darahmu tidak akan hilang begitu saja," gumamnya dengan mata basah. Di kejauhan, lampu pos perbatasan masih menyala terang. Dua bangsa, dua rakyat, dipisahkan oleh garis imajiner di tanah, tapi kini disatukan oleh satu hal, ketegangan yang siap meledak kapan saja. Dan pertanyaan besar pun menggantung di udara, apakah darah Paulus Taek Oki akan membuka jalan perdamaian, atau justru menyalakan bara perang kecil di perbatasan?